Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, selama bulan Sya'ban sunnah melakukan puasa. Namun berhati-hatilah, ada waktu dan hari yang telah ditentukan justru haram melakukan puasa. Yang suka melakukan puasa sunnah khususnya di bulan Sya'ban ini, termasuk yang suka puasa Senin Kamis, wajib mengetahui kapan hari yang diharamkan berpuasa di bulan Sya'ban. Jangan sampai kita berpuasa mengharapkan pahala, namun yang didapat malah dosa. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari waktu dan hari yang haram berpuasa di bulan Sya'ban sebagai hal yang wajib diperhatikan bagi kita-kita yang suka berpuasa sunnah khususnya di bulan Sya'ban. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak berpuasa. Memperbanyak berpuasa tentu maksudnya tidak hanya 1-2 hari berpuasa, tetapi lebih banyak. Bisa 10 hari, 15 hari, atau 20 hari. Bahkan Rasulullah mencontohkan puasanya beliau di bulan Sya'ban lebih banyak dari puasa sunnah beliau di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian akan hal ini. Beliau berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara syiyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku pun tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sunnah yang lebih banyak daripada berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, tetapi Rasulullah juga melarang kita berpuasa Sya'ban lagi jika telah melewati nisfu Sya'ban, yakni telah melewati separuhnya dari bulan Sya'ban. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idzan tashafa Sya'banu fala tasumu." Apabila telah melewati nisfu Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Berdasarkan hadis ini, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan hukum haram berpuasa bulan Sya'ban sejak tanggal 16 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Syekh Abu Bakar Muhammad Syatoh dalam kitab Iyanatul Talibin menjelaskan, wa kadzalika yahrumu syaumu ba'da nisfi Sya'ban lima sahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam idzan tashafa Sya'banu fala tasumu. Demikianlah haram berpuasa setelah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, apabila telah melewati nisfu Sya'ban, janganlah kalian berpuasa.
Namun para ulama mazhab Syafi'i memberikan pengecualian. Haram berpuasa setelah melewati nisfu Sya'ban kecuali bagi orang yang sebelumnya telah berpuasa. Bagi yang berpuasa sebelum melewati pertengahan bulan Sya'ban walaupun sehari, maka dia tetap boleh dan sunnah berpuasa Sya'ban hingga menjelang akhir bulan Sya'ban. Syekh Abu Bakar Muhammad Syatto dalam kitab Iyalatul Talibin menjelaskan, mahallul hurmati malam yasil saumu ma ba'dan nisfi bima qablahu fa in wasalahu bihi walau bi yaumin nisfi bi an soma khamisa asyrata wa talihi wastamara ila akhir syahr fala hurmatan. Letak keharaman berpuasa setelah nisfu Sya'ban adalah jika tidak bersambung dengan puasa sebelum nisfu Sya'ban. Jika seseorang telah berpuasa Sya'ban sejak sebelum nisfu Sya'ban meski satu hari, misalnya dia berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban, maka dia masih diperbolehkan berpuasa sunnah hingga akhir bulan Sya'ban. Jadi para sahabat, bagi yang terus berpuasa selama bulan Sya'ban sejak tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban atau hanya berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban, yakni pada hari nisfu Sya'ban, maka dia boleh lanjut puasa sunnah. Puasa sunnah Sya'ban pada tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban dan seterusnya hingga akhir bulan. Namun para ulama memberikan syarat lagi, kebolehan atau kesunahan berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban bisa kembali menjadi haram jika ada satu hari tidak berpuasa. Misalnya begini, jika seseorang telah berpuasa Sya'ban pada tanggal 15 Sya'ban, maka dia boleh terus berpuasa tanggal 16 Sya'ban, tanggal 17 Sya'ban. Kemudian ketika dapat 3 hari berpuasa, lalu pada tanggal 18 Sya'ban dia tidak berpuasa, maka haram baginya berpuasa Sya'ban lagi hingga akhir bulan Sya'ban. Demikian penjelasan para ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab fikih yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Termasuk pula yang masih boleh berpuasa setelah melewati malam nisfu Sya'ban adalah orang yang telah terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau yang masih punya hutang puasa bulan Ramadan. Hingga akhir bulan Sya'ban masih diperbolehkan berpuasa, bahkan wajib melakukannya khususnya bagi yang masih punya hutang puasa bulan Ramadan. Adapun menurut para ulama selain mazhab Syafi'i, tidak ada larangan berpuasa Sya'ban setelah nisfu Sya'ban. Alasannya hadis yang menjelaskan larangan berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban statusnya atau derajatnya adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa qala jumhurul ulama yajuzuz saumu tatawu'an ba'da nisfi min Sya'ban wa du'afu al-haditha al-warida fihi wa qala Ahmad wa Ibnu Ma'in innahu mungkarun. Mayoritas ulama membolehkan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban dan mereka melemahkan hadis larangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in mengatakan hadis tersebut adalah hadis mungkar. Hadis mungkar adalah salah satu bagian dari hadis dhaif atau hadis yang derajat kesahihannya lemah. Nah, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit,
Kemudian untuk tambahan ilmu bagi kita semua di video kali ini, mari kita usahakan mengamalkan surah Al-Ikhlas setiap hari walaupun hanya 1 kali. Salah seorang ulama besar yang membahas keutamaan surah Al-Ikhlas adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitabnya, kitab Abwabul Faraj, beliau menyebutkan beberapa keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang diriku dalam genggamannya, sungguh surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Farad menjelaskan pendapat para ulama tentang maksud surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Salah satunya adalah pahalanya setara dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Jelasnya, 1 kali kita membaca surah Al-Ikhlas, pahalanya menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz. Yang kedua, selamat dari segala keburukan. Membaca surah Al-Ikhlas bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 3 kali di pagi hari akan menjadi keselamatan, menjadi amalan keselamatan dari segala keburukan. Rasulullah pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu 3 marrat takfika min kulli syai'." Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.